mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ending lulus gitu ya. Amin. Di dalam cap ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita harus melihat orang lain itu dengan frame kita lalu positifnya kita mengikuti orang lain. Kadang-kadang kita itu baru kenal sudah mengatakan itu Pak Dodi itu sombong, padahal baru kenal sekarang ini, tapi sudah bisa menyelesaikan semacam ini lah. Hal semacam ini nggak boleh. Ya, gitu ya. Oke, Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi, matur suwun. Selamat Pak Dodi. Selamat ya. Saya lanjut ke Pak Fathul Umam. Pak Fathul Umam. Nggih, Pak, siap. Mau Pak Fathul Umam. Nggih, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Fathul Umam. Di Bumiayu, Brebes juga Pak, Kabupaten Brebes. Saya di wilayah selatannya, Pak. Dekat dengan Pak Dodi. Kalau Pak Dodi Bantarkawung, saya di Bumiayunya, Pak. Kemudian ngajar di SMA sudah atau dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Mengajar di ini Pak, yayasannya almarhum Prof. Dr. Yahya Amuhai Pak, mantan Mendiknas tahun 2000. Oke, Pak Fathul Umam. Iya, Pak. Baik, Pak. Sekian lama panjenengan mengabdi mulai 2008. Pertanyaan saya tidak terlalu berat bagi jenengan ya, kan sudah lama berkecimpung itu. Kira-kira menurut Pak jenengan, Pak, apa sih impact? Apa dampak terjadi dalam proses belajar mengajar ketika masih ada guru yang menggunakan metode konvensional? Terima kasih Pak. Ini dampak dari guru ketika menggunakan metode konvensional. Berarti guru tersebut tidak mengikuti perkembangan zaman, Pak. Artinya siswa yang terbentuk itu masih atau pola lama, Pak. Akhirnya apa? Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang baru atau yang terjadi saat ini, tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Pak. Dampaknya siswa tidak dapat menguasai teknologi, kurang mendapatkan informasi, kemudian tidak cakap juga terhadap teknologi, Pak. Sambut itu Iya, sekali lagi. Lah, kemudian itu tadi ya dampaknya karena gurunya tidak update itu kadang-kadang memang siswanya kan gitu ya, karena siswanya juga ini. Nah, pertanyaan saya agak miring sedikit, apa kira-kira yang menjadi kendala? Nah, bagi pendidik, bagi guru, bagi panjenengan, jika menerapkan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Yang menjadi kendala ketika proses atau ketika pembelajaran menggunakan metode tanya jawab, biasanya dari siswanya, Pak. Siswa belum menguasai materi, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Jadi ketika guru menanyakan, kemudian siswanya tidak membaca materinya atau tidak mencari informasi terkait materi, tidak belajar, biasanya tidak bisa menjawab, Pak. Iya. Itu salah satu kelemahannya, Pak. Salah satu kelemahan. Pak, di dalam Al-Quran itu ada seorang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau sangat luar biasa, diabadikan oleh Allah di dalam nama surat dalam Al-Quran. Siapa itu ya? Ada beberapa tokoh, Pak, tapi yang terkait dengan materi itu Luqman, Pak. Luqman. Apa yang fenomenal dari Luqman ini? Luqman itu adalah Al-Quran. Tolong dibuka Al-Quran. Sekali buka langsung baca. Sekali buka langsung baca. Terserah ayatnya. Panjangan buka Al-Quran, langsung baca. Silakan. Oke. Al-Baqarah 284, 85, 86, Pak. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Ya, wallahu sudah ala cukup. kulli syai'in Karena qadir. ini biasa untuk tahlilan jadi hafal ya. Karena kan biasa tahlil ini jadi hafal ini. Iya. Cukup Pak. Cukup Matur nuwun Pak, matur nuwun. matur nuwun, Mam. Ya, karena biasa tahlil jadi hafal itu. Kalau nggak hafal kebangetan itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi Pak Imron. Mana Pak Imron? Ya, Pak Imron Rosadi. Nah, ini. Ya, kalau didengar setelah bacaan tersebut, Bu. Jadi bisa dikatakan itu matobi atau bukan ketika kita menggunakan setelah matobi itu kan biasanya misal habis fathah itu alif, ya kan? Itu pasti dari panjangnya, kalau panjangnya kemudian kira-kiranya itu nggak terlalu panjang, ya. Terus setelahnya itu bertemu hamzah atau bertemu dengan tasjid atau bertemu dengan waqaf, maka kita bisa membedakan Bu dari mendengarkan saja semacam itu. Jadi huruf setelah daripada matobi tersebut, misalkan setelah huruf matobi itu jatuhnya ya, dan teksnya kayaknya beda kalimat ya, tadi yang dikatakan Pak Syafi'i itu majais munfasil. Seandainya dibaca itu kok dalam satu kalimat kedengerannya, maka itu dikatakan mad wajib mutasil. Seperti itu, Bu. Jadi dilihat setelah matobi, kan matobi itu ada yang fathah diikuti alif, ada yang kasroh diikuti ya sukun, ada yang dhamma diikuti ya sukun. Nah, ini pasca itu huruf yang dibaca itu apa? Nanti kedengeran itu hukumatnya apa? Seperti itu, Bu. Mungkin. Nggih. Ya, Bu. Kemudian kalau ketika tadi itu biasanya dikasih tanda layar, Bu. Di huruf tersebut, maksudnya di kalimat tersebut kasih tanda layar itu kan untuk menandakan dia panjang lebih dari 2 harokat. Itu cirinya. Nanti kalau mereka sudah hafal, terus dia sudah dikasih konsep bahwa setelah panjang kemudian ada hamzah, itu pasti bacanya lebih panjang dari matobi. Iya. Kalau nggak diberikan konsep itu, maka panjangnya sama semuanya. Iya. Sila posito, sila tawilah, nanti sama. Nah, kalau itu nanti terus kita rangkum, berarti kita sudah dapat berapa macam mat. Nah, sudah dapat ini, sudah dapat mat ini, sudah dapat mat ini kan paling nggak 5. Terus matobi itu sih di akhir ayat atau waqaf namanya karib sukun. Usah dihafalkan, kalau suruh hafalkan sulit. Iya, Bu. Kita berikan konsep yang mudah. Artinya Pak Ali kemarin nanti kalau belajar harus cari yang Sulit. Yassiru wala tasiru. Iya, Bu. Kalau cara pelan menyenangkan gitu ya. Iya. Itu yang tentang Al-Quran. Itu tadi disinggung surat Maryam ya, sama Pak Ali. Iya. Surat Maryam itu untuk menghilangkan kelelahnya Maryam ketika Mau melahirkan. kita kan baca apa itu? Intinya disuruh goyangkan pohon kurma supaya pohon kurma yang menjadi berjatuhan. Maryam tadi supaya kuat untuk melahirkan. Itu bisa diamalkan bagi ibu yang mau melahirkan lagi nih loh. Ke rumah Najwa, Bu. Apa Bu? Dewi ini kayaknya mau melahirkan nih, terus aku juga ini masih amin. apa bacaannya ketika sudah Memudahkan mau melahirkan. iya, ini ada peraturannya saja. Apa ya? Tahunnya Al-Isyirah katanya, Bu. Belum menggoyang. Apa?
Apa ya? Paling hafalnya sedikit, Bu. Bacanya berfungsi di bid'ain nahlati pusat di balai kutoban jania. Itu Pembacaan ya. lalu dan goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan berjatuhanlah yang pohon yang tua. Nah itu diibaratkan seperti itu biar mudah untuk itu amalan bisa dilaksanakan seperti itu. Oke, sekarang kita ya, yang umum ya Pak ya. Nanti monggo yang misalnya kurang bisa menambahkan. Ada asesmen awal, ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Kapan waktunya pelaksanaan asesmen awal, asesmen sumatif, dan asesmen formatif? Waktunya nih, monggo. Saya Bu. Nggih. Auman. Sebentar Bu, ini audio saya udah nyala belum nggih? Sudah. Sudah Pak. Pak, Umam, sudah jelas. Oke. Asesmen itu ada 3 Bu. Pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu dilakukan di awal untuk mengetahui gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ada 3 Bu. Ada kinestetik, auditori, sama satunya lagi visual. Itu dilakukan oleh guru untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Kemudian asesmen formatif Bu. Asesmen formatif itu dilakukan ketika dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran. Itu bisa bisa dilakukan dengan beberapa macam. Bisa untuk mengetahui sikap, pengetahuan, sama keterampilannya Bu. Itu asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif Bu. Asesmen sumatif itu dilakukan secara periodik, dalam waktu tertentu untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman siswa terhadap atau TP-nya Bu, sudah mengetahui untuk mengukur TP yang sudah pernah diajarkan. Ngoten Bu. Halo Bu. Halo Bu. Assalamualaikum Bu. Bisa menambah Bu? Ya silakan Pak Imron. Iya, halo. Atau Halo Bu. Iya. Pak Imron. atau Badi, Bu. Kula Bu. Nggih. Nggih, Pak. Bu. Kita asesmen yang tadi panjenengan sampaikan Bu wonten 3.